Selanjutnya bisa kita bahas untuk tanya jawab tentang glucose spike ya. Kalau yang lain saya mohon maaf saya skip ya. Kalau apalagi tentang webinar yang sebelumnya dan sebagainya itu sebenarnya di forum yang sebelumnya. Silakan Pak Indra dibaca pertanyaan. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Wah, banyak banget ya Dok. Karena memang ini materinya akan ada banyak resistensi dari 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 nafsu dan otak kita. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan ya. Baik, pertanyaan pertama. Kita akan bacakan dari Metamorphinto. Stresor menguras vitamin B. Kan kalau kita makan saat stres, apa betul nggak jadi apa-apa di tubuh, Dok? Kalau stres berarti mending nggak makan aja kalau gitu ya, dokter, walaupun tubuh kita lapar. Karena sudah waktunya makan. Karena saat stres gula darah naik, soalnya apakah saat itu juga akan terjadi glucose spike? Dan kemudian kolagen eksogen yang kita masuk dalam tubuh bisa jadi tinja, bahkan bisa jadi batu. Berarti supaya dia benar jadi kolagen, apa yang harus dilakukan? Itu Itu sebenarnya materi webinar kemarin itu. kemarin ya. Iya, terkait sama stres, sama penuaan, tentang gimana biar tidak mengalami penuaan dini, produksi kolagen, endogen, eksogen, dan sebagainya. Kalau terkait sama stresnya, stres akan memproduksi gula, jelas. Ya, karena disiapkan untuk mode flight or flight. Ya, flight or fight ya. Flight itu lari, fight itu maju. Ya, situasi stres itu sebenarnya dua pilihan, maju atau lari. Semua. Misalnya stres, Bapak Ibu stres, aduh, ekonomi sedang kayak gini stres. Maksudnya stres apa? Mau ngadepin ekonomi suram atau mau lari dari ekonomi suram kan gitu. Intinya mau maju apa mundur. Terus stresnya anak kita sekolah biaya loh, biaya itu jadi stres mau dibayar apa mau ngemplangan intinya gitu. Jadi bikin stres gitu kan. Kalau dulu ngadepi singa, ngadepi macan, ngadepi binatang buruan, mau diserang apa mau lari gitu kan. Itu stres. Kalau sekarang stresnya macam-macam. Mau ke panggung, maju panggung stres, gemeteran. Maksudnya mau tetap naik apa nggak jadi naik itu karena ketakutan. Nah, itu stres. Itu ke dalam kondisi seperti itu. Energi kita mesti naik. Karena mau dipakai mau maju atau mau lari. Nah, ketika pagi, pagi itu kan harus nyari nafkah. Maka disediakan energi sehingga harusnya dipakai. Tapi orang modern kan kerjanya nggak pakai energi banyak-banyak. Berangkat kerja pun cuma duduk. Ya nggak ada yang benar-benar berburu atau nyari ini dan sebagainya nggak ada. Nyari makanan itu sekarang sudah nggak ada. Yang ada itu makanan semuanya ready. Jadi energi stres kita itu akhirnya ya tidak digunakan untuk moving, tidak digunakan untuk gerak, tetapi akhirnya diem terus malah sarapan. Nah, sarapan inilah yang akhirnya menaikkan gulanya lagi. Orang nggak sarapan aja udah naik, tambah sarapan. Sarapan. Tapi kalau tidak sarapan, yang tersandra sama glukos crash, kelaparannya hebat, kunang-kunang. Nah, jadi memulainya dari mana? Memulainya dari makan malamnya jangan ada glukos. Memulainya dari situ. Jadi kalau mau terbebas dari sandera glukos crash dan glukos spike itu dari malamnya. Makan sekenyang mungkin, tapi jangan ada glukos. Tidurnya nyenyak, pagi hari tidak akan terjadi crash. Habis itu kuat puasa itu. Habis itu kuat puasa. Walaupun awal-awal mesti akan ada Adaptasi. adaptasi. Tapi kalau itu bertahan, diperbaiki pelan-pelan, insya Allah kuat. Gitu. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita tetap makan karbo tapi tidak terjadi glucose spike? Tadi udah ya. Tadi udah Tadi barusan. udah ya. Dok, saat kita makan karbohidrat walaupun sedikit, apa harus nunggu langsung gerak atau tunggu berapa jam, 2 jam dulu baru gerak supaya karbo tidak jadi kolesterol di tubuh kita? Jedanya, Dok. Gimana tadi pertanyaannya? Setelah makan karbo kita akan gerak, apakah langsung atau menunggu jeda dulu 2 jam misalkan buat bergerak? Diem atau gerak itu akan menghasilkan kolesterol. Jadi cara menghindari kolesterol itu bukan masalah diem atau geraknya. Kalau gerak HDL-nya naik. Kalau mager LDL-nya yang naik kan gitu aja.
Jadi kolesterol itu jangan dihindari. Kolesterol itu satu keniscayaan, ya, karena itu sistem. Makanya pada yang teman-teman ya yang sudah menjalankan pola makan, tidak makan karbohidrat, makannya hanya daging apa, kolesterol masih tinggi. Tapi tingginya kolesterol karena kita sudah menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Ya, tubuh orang yang menggunakan lemak sebagai bahan bakar, maka butuh pengangkut lemak. Kolesterol itu adalah pengangkut lemak. Ya, kolesterol itu adalah pengangkut lemak. Ngangkut dari simpanan atau ngangkut untuk nyimpen. Jadi kalau dulu pernah kita bahas tentang kolesterol itu Gojeknya. Gojek yang ngangkut untuk diubah jadi energi atau Gojek yang nyimpen. Jadi begitu kita sudah nggak makan karbohidrat, kolesterol tinggi, tapi tingginya tinggi sehat karena memerlukan energi yang berasal dari lemak, sehingga kolesterol pasti naik. Nah, masalahnya adalah, loh kalau takut gimana? Kalau takut itu kan urusan masing-masing. Karena kita sudah ditakut-takuti sama kolesterol. Tapi kalau orang paham, yang sudah hanya makan daging sama lemak dan sebagainya, tidak makan nasi, kolesterol mesti naik. Angka normalnya itu di kisaran 200 sampai 300. Itu normal itu. Tapi benar-benar tidak makan karbohidrat. Karena kalau sudah begitu, trigliserid mesti akan turun. Karena trigliserid inilah yang dipakai menjadi energi. Nah, kolesterol itu banyak karena buat pengangkut. Nah, ketika kita mau nurunin, caranya gimana? Orang yang sudah tinggi kolesterol padahal dia hanya makan daging, lemak, kolesterolnya tinggi, caranya gampang. Saya kemarin bilang hanya makan, nah ini ya menyebut merek ya, karena penelitiannya pakai merek. Makan Oreo 1, kolesterol langsung drop. Ya. Kolesterol langsung turun. Hanya dengan makan Oreo. Kenapa? Karena langsung tubuh switch ke gula. Tubuh switch ke gula. Begitu switch ke gula, lemak tidak dipakai lagi. Ya akhirnya storage-nya itu kembali ditumpuk lagi jadi trigliserid. Ketika trigliserid sirkulasi kolesterolnya jadi turun. Karena tidak lagi menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Dia menggunakan gula. Akhirnya turun cuma sebentar. Jadi kalau penelitian itu di-cut sampai di situ, itu akhirnya cara nurunin kolesterol yang mudah gimana? Makan Oreo. Oreo bisa jadi menyesatkan. Iya, karena di-cut sebenarnya itu memang untuk ngeledek gitu yang dokter-dokter yang suka nakut-nakutin pakai simvastatin apa itu, nakut-nakutin orang yang diet tidak pakai karbohidrat tuh kolesterolnya kan tinggi, gampang makan Oreo 1 turun gitu ya. Ya karena tidak paham fisiologi gitu ya, tidak paham fisiologi. Kalau paham fisiologi, naik turunnya itu gampang banget gitu ya, dipahami secara fisiologi. Satir, Dok ya. Iya. Oke, yang berikutnya. Selanjutnya, Dok, saat kita terus konsumsi karbo, percuma kita makan zaitun, alpukat, atau yang lemak lain, toh akan diambil dari karbo, sehingga lemak baik akan menjadi sia-sia dan menumpuk tubuh. Bagaimana dengan orang sakit jantung, hipertensi, andaikan dia tetap makan karbo, apakah zaitun, oil, black diamond, oil yang baik dia tetap minum sia-sia saja? Tadi udah terjawab ya di materi, jadi ya atau tidak. Bagaimana metodenya, Dok ya? Kalau untuk Ya, hipertensi ya memang harus harus di 5 pilar memang harus berhenti kalau untuk hipertensi. Ya, kalau tadi sebenarnya kalau lihat tadi kan masih ada yang nasi ya, nasi tapi campur zaitun. Zaitun ya, diawali dulu dengan sayur. ya. Ya, cuma masalah caranya. Caranya. Caranya, zaitun dan sebagainya oke, campur sayur, makan dulu, habis itu baru nasi. Ya, tapi saya sekali lagi, mana ada orang begitu? Kalau tips tadi dijalani, ya sesuai dengan grafiknya tadi, masih aman-aman aja makan karbohidrat, nggak apa-apa. Karena yang kita hindari spike-nya. Cuma tidak terjadi ketosis ya. Ini beda antara glucose spike, ketosis, dan sebagainya. Ini jangan dicampur aduk. Orang makan karbohidrat pasti tidak ketosis. Ya, ketosis itu lain hal. Ya, yang kita bahas sekarang ini glucose spike. Agar tidak terjadi glucose spike, maka jangan langsung gula masuk ke dalam usus halus. Ya, gula itu langsung masuk ke usus halus mesti akan terjadi glucose spike. Caranya biar tidak langsung masuk, serat dulu. Apalagi ada zaitun dulu sama serat.
Walaupun tadi makan nasi, tidak akan terjadi glucose spike. Tapi apakah kalau tidak terjadi glucose spike, kemudian masih ketosis? Ya, enggak. Kalau kemasukan karbohidrat tidak akan ketosis. Ya, Pun jangan itu tidak dicampur aduk. terjadi untuk gula yang simplek tadi dok ya. Ya, simplek. Nah, terkait sama sarapan, ya sarapan kenapa apa namanya? Kan ada penelitian tuh bilangnya kalau nggak sarapan bisa terkena diabetes. Itu kan opini. Kenapa beropini begitu? Ketika orang makan karbo, ini catatannya yang di riset itu orang makan karbo, ya. Bahkan juga bisa juga orang yang tidak makan karbo pun sama. Ketika pagi, ya pagi dia puasa, pagi nggak makan, nggak sarapan. Insulinnya naik apa normal? Saya tanya. Ketika pagi nggak sarapan, insulinnya tinggi apa normal? Kalau tidak sarapan, Pak Indra. Kalau Tinggi dok. tidak sarapan, insulinnya naik apa normal? Insulinnya Naik dok. tidak sarapan kok. Oh tidak sarapan. Pagi-pagi tidak sarapan, insulinnya tinggi apa normal? Saya memahaminya gulanya. Jangan gula, insulin. Normal. Normal nggak naik Insulinnya insulinnya. normal, nggak naik. Kenapa? Nggak sarapan. Walaupun gulanya tinggi. Ya, gulanya tinggi, tapi insulin itu normal, bahkan rendah. Kenapa rendah? Karena tidak makan gula, tidak sarapan, tidak makan protein, tidak makan apa-apa. Insulin mesti rendah atau normal. Nah, dalam kondisi normal, tiba-tiba, ini tiba-tiba, ya, tiba-tiba jam 12 makan. Makannya adalah makan nasi. Apa yang terjadi? Insulin naik Terjadi juga. spike. Oh, Belum naik. Gula dulu yang naik. Oh, Gulanya naik. Nah, ketika gula naik ini diukur sama perisetnya. Naiknya tinggi. Ya, naiknya tinggi. Nah, sekarang dibandingkan dengan orang yang sarapan. Orang yang sarapan. Gulanya naik. Ya. Sarapan dan gulanya naik. Insulinnya naik apa normal? ikut Naik. 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 Ya, karena terpacu oleh gula yang naik. Tinggi. Nah, gulanya bisa turun, tapi insulinnya dia Tetap. masih tinggi. Insulinnya masih ada cadangan yang berkeliaran di darah. Begitu makan siang, ya, begitu makan siang, insulinnya masih ada enggak? Masih ada. Masih ada. Begitu makan siang, dengan adanya insulin, ya, spike-nya lebih tinggi antara yang tidak sarapan atau dengan yang sarapan yang insulinnya masih ada. Lebih Yang tinggi lebih mana spike-nya? lebih tinggi yang sarapan dok. Kenapa? Lebih tinggi Yang yang sarapan. sarapan. Nah, ini yang Pak nggak paham fisiologi. Jadi, ketika kita tidak sarapan, insulin kan berangkatnya dari titik yang lebih rendah. Oh ya. Tiba-tiba makan gula dengan jumlah yang sama ya, naiknya pasti lebih tinggi. Kenapa? Tidak ada insulin yang ngerem. Kalau misalnya ini dalam bentuk angka ya, tidak sarapan, insulinnya 2 atau insulinnya 1 lah, nggak sarapan. Tiba-tiba makan siang, dikasih gula. Otomatis karena insulin startnya itu cuma 1, lompatnya mesti lebih tinggi. Karena dia tidak punya cadangan insulin sisa pagi. Ya karena pagi nggak sarapan. Makanya orang yang tidak sarapan, makan siangnya, glucose spike-nya lebih tinggi apa lebih rendah? Yang tidak sarapan Yang tidak sarapan. lebih tinggi Lebih secara tinggi. loncatannya. Kalau makannya karbohidrat. Jadi nggak sarapan, terus makan siang karbohidrat, spike-nya lebih tinggi. Kenapa? Dia tidak punya cadangan insulin di awal. Bedakan dengan mereka yang sarapan, dia masih punya cadangan insulin karena pagi itu habis naik. Habis Nah, kerja insulinnya ketika ya. siang, insulinnya kan masih ada. Gulanya crash mungkin iya, tapi insulinnya justru kalau crash itu kan karena tinggi insulinnya. Kalau nggak sarapan insulinnya 1, ketika sarapan dia insulinnya bisa 2, bisa 3.
Sehingga makan siang dia mengalami spike juga, tapi tidak setinggi kalau insulinnya masih di angka 1. Makanya saya tanya, antara yang sarapan dengan yang tidak sarapan, glukos spike makan siangnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang tidak sarapan. Lebih tinggi yang tidak sarapan. Itulah yang dilihat oleh dokter-dokter yang kemudian mempromosikan kalau nggak sarapan bisa terkena diabetes. Bener nggak itu? Enggak. Itu permainan insulin. Ya, paham ya? Ya, kalau dari risetnya yang dilihat hanya masalah insulinnya, ya, oh ini gulanya lebih tinggi tuh kan nggak sarapan, kalau makan siang gulanya lebih tinggi, makanya itu cenderung diabetes. Kalau sarapan, makan siangnya gulanya nggak terlalu lompat banget, makanya sarapan itu penting. Karena kalau nanti makan siang dia tidak terlalu lompat. Lah iya itu kan permainan insulin. Ya, makanya kalau bisa kita menjaga agar karbohidrat itu dijaga benar, baik dia sarapan atau tidak sarapan. Kalau sarapannya misalnya hanya telur, ya insulinnya segitu. Makan siang daging, ya insulinnya segitu juga dan gulanya juga nggak akan spike. Gitu loh. Jadi riset ini tidak bisa dijadikan sebagai kemudian disimpulkan sarapan mencegah diabetes. Ya enggak, itu orang yang kena diabetes jutaan orang itu semuanya sarapan itu. Mau diapain? Angka statistik kok mau dimain-mainin gitu ya. Itu maksudnya. Silakan yang lainnya, Pak. Siap. Berarti jika kita berbuka puasa rawan terjadi glucose spike ya dok. Saran Betul. makan apa ketika buka puasa dengan kadar glukosa yang masih ditolerir agar Ya tidak tadi terjadi itu spike? udah kan alpukat sama telur tadi itu yang nggak banyak karbohidrat. Alpukat ya, teman-teman, bukan jus alpukat. Terus alpukat nanti tambah gula, gulanya high sweet nggak apa-apa. Ya kalau gulanya stevia, high sweet, nggak apa-apa. Tapi kalau gula pasir, wah ya itu spike juga. Selanjutnya, andai orang dengan gula darah 300, kemudian dia makan herbal tertentu, kemudian turun menjadi 100, stabil terus, begitu, apakah serta-merta insulin juga nggak bermasalah? Bagaimana dengan pankreasnya, dok? Kalau masalah insulin bermasalah atau tidak, turunnya kadar gula itu kan berarti kan kerja insulin. Kan tadi 300 kan, minum herbal, terus jadi normal jadi 100. Itu kan berarti insulin. Artinya apa? Jangan fokus ke angka normal gulanya, tetapi fokuslah kepada penyebab turunnya apa. Kalau penyebab turunnya karena digenjot insulinnya, itu bencana. Jangan sekali-kali ngobatin penderita diabetes dengan cara menaikkan insulin. Ya, menaikkan insulin itu bukan solusi, tapi hanya akan menimbulkan komplikasi-komplikasi. Semua komplikasi diabetes itu efek dari hiperinsulinemi. Tapi Manipulatif, kalau dok nggak ya? pakai insulin kan gulanya tinggi. Iya, kalau masih makan gula. Makanya cara yang paling efektif biar gula tidak naik, ya jangan lagi disediakan makanan yang menyebabkan gula naik. Selesai, sesederhana itu. Tapi masalahnya dia harus meninggalkan zona nyaman. Nyaman. Nah, itu aja. Musuhnya meninggalkan zona nyaman. Yang akhirnya denial tadi. Apakah high sweet dapat menyebabkan spike? Tidak ya, sudah dijawab. Tidak. Dok, izin bertanya, kalua sebagai pengganti, kalua itu apa ya? Kalua sebagai pengganti nasi mengkonsumsi kalau sebagai pengganti nasi mengkonsumsi umbi-umbian, singkong, ubi jalar, talas, turunannya gimana, dok? Ya tadi udah. Spike juga kan. Idem itu idem. Ya semuanya itu spike juga, malah spike-nya lebih tinggi itu kan. Bagaimana kalau minum cuka apel tapi dicampur madu, dok? Ya madunya yang nanti bypass ke lambung, ke usus halus, itu bikin spike. Izin bertanya, dok, apakah habatus sauda dalam bentuk serbuk juga bisa meredam glucose spike atau yang dalam bentuk minyak saja? Satu. Yang kedua, contoh sayuran berserat yang baik konsumsi sebelum makan karbo apa saja, dok? Apakah sayuran hijau? Berapa perbandingan protein serat yang dimakan sebelum makan karbo? Ya, kalau untuk habatus sauda,
baik yang bentuknya serbuk atau minyak, semuanya insya Allah bermanfaat. Kalau bentuknya minyak, ya cara kerjanya kan memang menghambat penyerapan. Kalau bentuknya serbuk, serbuknya sendiri kan serat. Jadi selain dia menghambat penyerapan glukos di usus halus, seratnya itu akan menyebabkan pergerakan makanan itu cepat. Jadi gini, tadi mungkin saya kurang menjelaskan fisiologinya ya. Serat itu akan mempercepat bolus makanan yang ada di dalam usus. Usus itu kan bergerak terus. Kalau lambung itu kan nampung. Lambung itu tidak menggerakkan enggak. Baru bergerak ketika sudah masuk usus halus. Gerak peristaltik itu ketika ada serat, dia akan cepat. Ya, kalau ada serat, gerak peristaltiknya itu akan cepat. Sehingga kenapa serat dulu? Baru kemudian karbohidrat, agar ketika masuk ke usus halus, ketika di depan itu serat, dia akan berjalan cepat, dia diikuti dengan karbohidrat di belakangnya. Ya, sehingga apa? Transit karbohidrat di usus halus itu akan lebih cepat. Bayangkan kalau tanpa serat. Pertama, tidak ada yang nahan. Ya, tidak ada yang nahan karbohidrat sehingga dia langsung kontak dengan usus halus, maka penyerapannya sempurna. Tapi kalau ada serat, ya karbohidratnya dia akan dibelit oleh seratnya. Yang kedua, gerakan lewat usus halusnya lebih cepat. Tapi kalau nggak ada serat di usus halus, karbohidrat itu akan lama di situ karena nggak ada serat. Kalau lama di usus halus, karbohidratnya bisa diserap sepuasnya oleh usus. Akhirnya spike tadi itu. Makanya serat itu mempercepat gerakan di usus halus yang pertama. Yang kedua, menghalangi penyerapan oleh usus halus. Sehingga habatus sauda dalam bentuk minyak ataupun dalam bentuk serbuk, dua-duanya berkhasiat. Gitu. Baik, selanjutnya. Dok, kalau makan buah tanpa dijus berarti lebih baik daripada dengan dijus ya, Dok? Kalau dibandingkan, iya. Tapi kalau sama-sama spike-nya melebihi normal, sama-sama Sengaja. mengakibatkan spike, itu tidak ada yang lebih baik. Karena dua-duanya spike. Gitu. Tidak bisa dikomparasi. Iya. Selanjutnya, buka puasa kami buat gorengan. Apakah glukos spike? Itu jelas. Gorengan itu terlalu apa yang digoreng ya, Dok ya? Kalau yang digoreng Iya. apa-apaan ya iyalah. Kalau yang digoreng tepung-tepung, iyalah spike. Tapi kalau ikan langsung misalkan Ikan tanpa aman. Nggak akan spike gitu. Telur kayak tadi, omelet, ya nggak akan spike. kalau buka saum dengan kurma lalu minum air putih baru makan protein gimana, Dok? Nah, tadi nih. Mungkin akan banyak ini yang tentang makanan yang Kurma, manis. ya. Kurma. Kurma kita sudah pernah coba. Bukan lewat sumber sekunder, tapi primer. Ya, kemarin sudah pernah saya share juga di grup Diabat Institute juga. Spike kurma itu luar biasa. Ya, hanya makan berapa kemarin? 2 apa 3 yang rutop ya. Yang rutop itu spike naiknya luar biasa. Memang energinya juga cepat karena fruktos. Ya, tetapi spike terjadi spike. Hanya kalau misalnya tadi kan repetitif spike ya, dalam artian repetitif itu kan sehari 3 kali jebret, jebret, jebret. Orang puasa itu, apalagi puasa ala Nabi, spike-nya cuma sekali ketika buka tok. Beliau kalau Nabi itu spike itu ya hanya sekali ketika buka saja. Apakah beliau sahur rata-rata puasa sunnah, beliau nggak sahur. Dilihat nggak ada makanan ya udah puasa. Kalau ada makanan nggak puasa. Ya pernah jam 8, jam 9. Ya, tadinya udah niat puasa, tahu-tahu ada yang datangin, ya Rasul ada makanan, ya udah puasa, saya makan aja. Tadi puasa karena nggak ada makanan kan gitu. Model puasa sunnahnya Rasul kan gitu. Jadi spike-nya tidak berulang seperti yang sekarang itu kita 3 kali. Ya. Repetitif yang jadi masalah, Dok ya? Oh, Repetitif, benar. repetitif. Dan kemudian mungkin kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan kita ngambil
teks lainnya aja sunnah, tapi perilaku tidak melihat secara komprehensif apa yang dilakukan oleh Nabi gitu dok ya. Ya nggak Kita mungkin hanya kurma ini doang. Kurma kurma itu doang gitu. Tapi bukan tidak nggak makanan melihat buka, tapi secara pembuka. Bedanya kita, Nabi itu berbuka dengan kurma. Kita itu pembuka dengan kurma. awalannya doang beda dok. Awalannya habis itu kan nasi, sirup, kolak, ya, dan lain sebagainya. Berarti alat juicer nggak ada manfaatnya dong, ya itu subjektif ya, seperti yang tadi dibilang sama Pak Dokter. Kalau misalkan yang di jusnya itu alpukat, ya alpukat tanpa Aman. tambahan aman. Ya, Ya. jadi bukan ke objeknya, tapi metode sama cara yang kita lakukannya. Ya. Ngemil kan banyak menyebabkan glucose spike. Baiknya jarak makanan ngemil gimana, Dok? Sebenarnya kita bahas ini bukan masalah sebutan ngemil, makan, bukan. Jenis. Kita kan Jenis. bahas glukos, Pak. Glukos itu berarti kan jenisnya adalah karbohidrat yang simplek. Ya, jadi jangan ngemil gimana? Ngemil nggak apa-apa, yang dimil apa dulu gitu kan? Bukan perbuatan ngemilnya, Dok ya, tapi apa yang Bukan. dimakannya? Ngemilnya kulit apa? Kerupuk kulit sapi, belut, yang ngemil ceker ayam, apa ngemil apalah yang hewani-hewani, ya sehat-sehat aja, nggak akan terjadi glucose spike. Mau habis sepiring juga nggak akan spike gitu. Tremor itu apa karena efek terjadinya repetitif glucose spike, Dok? Enggak, Bukan, Dok ya. bukan. Tremor beda lagi. Itu pembahasan lain nanti itu di neurologi. Dalam kebanyakan kitab klasik sering dibahas dalam kajian Islam. Untuk perihal berbuka puasa disunahkan untuk makanan manis yang tidak terbakar api, kemudian air putih dan seterusnya. Berarti dalam konteksnya bahwa makanan yang manis tidak terbakar api tetap harus bijak ya dok. Tidak semua, tapi memilih yang low carb, misalnya alpukat, madu, dan sebagainya. Tapi jika semisal kita makannya tinggi gula, kurma sejenis dalam jumlah sedikit, misalnya 1 butir, baru kita makan protein. Masih aman ya dok. Tadi ya sudah di... Sebenarnya kalau kita makanan kita masih alami ya, alami itu real food. Real food itu misalnya kurma, bener kurma. Ya, bener kurma dalam artian seperti Nabi kan kurma. Kurma itu kan ada gulanya, ada seratnya. Insya Allah spike-nya nggak akan spike-spike banget. Gitu ya. Apalagi kita tahu cara mengakalinya. Gitu kan. Tapi kalau sudah misalnya jus kurma, di jus, dikasih gula, dikasih ini, wah itu intinya yang merusak lifestyle kita itu adalah makanan olahan. Makanan olahan itu yang sudah tidak alami lagi karena sudah diolah dicampur dengan apakah gula pasir, ya sudah dengan penambahan gula pasir itu sudah olahan. Ya tepung terigu, tepung terigu itu sebenarnya bukan lagi gandum. Kalau gandum asli, ya gandum asli itu masih sehat karena seratnya masih tinggi. Tapi ketika jadi terigu, terigu itu kan sudah diambil hanya biji gandumnya terus di apa namanya digiling terus nanti pakai bleaching, pakai apa dan sebagainya yang benar-benar multi proses. Nanti Tapi kalau dimasak lagi dok ya? ya kalau seperti tepungnya Nabi, tepung sair ya, tepung tepung benar-benar gandum yang dipetik. Ibaratnya kalau kita seperti makan padi, ya gabahnya itu nggak terlalu bersih gitu ya, masih campur sama kulit padinya itu yang dulu apa nasi bekatul lah atau apa, itu sehat-sehat aja, seratnya tinggi. Seratnya itulah yang menghambat terjadinya spike. Problemnya saat ini orang tidak suka serat. Ya semuanya dipisah, ya. Kan dulu secara ekstrim pernah saya contohkan, orang makan tebu mana ada yang sama sepahnya, nggak enak. Ya karena kalau bahan itu alami, dimakan tebu sama sepahnya, tidak akan terjadi spike. Karena semua unsurnya ada dok ya? Karena Yang semua dibutuhkan. unsurnya ketika kita makan tebu sama sepahnya, sepahnya itu akan menghambat penyerapan di usus halus. Karena dia tersimpan masih di dalam seratnya. Tapi gara-gara dipisah, es tebu sepahnya dibuang, hanya diminum manisnya saja. Ya spike. Nah kalau makan sepah tebu nggak enak ya sudah sepahnya itu diganti sayur misalnya. Nah itu yang apa namanya istilahnya substitusi serat itu penting. Makanya ada yang mengakali ya walaupun tidak selalu karena itu komposisinya nanti masih dihitung. Tapi lumayan masih mending. Saya masih tetap pengen karbo. Akhirnya orang jualan serat.
bisnis serat. Nah, itu yang sekarang lagi marak. Ya, bisnis serat. Serat dimakan dulu, serat dibikin seenak mungkin, tapi intinya isinya serat gitu ya. Karena kalau suruh makan serat alami, orang Ogah. ogah deh. Orang kalau makan sayur semua, kangkung semua, waduh ya, emang kita kelinci apa gitu ya. Tiap hari. Banyak hujah, Dok. Iya, itu. Tapi memang kalau mau sehat ya begitu. Akhirnya semuanya diindustrialisasi, serat pun diindustrikan gitu ya. Oke, Pak, untuk belanja produk flash sale kita bahas di WA setelah webinar, boleh? Boleh, silahkan hubungi aja dulu ke nomor CS-nya ya, boleh. Asumsi bahwa masyarakat makan kuning telur, bahwa makan telur plus kuning akan menaikkan kolesterol, Dok. Bagaimana mekanisme Ya gula itu spike ketika makan perlu telur? belajar masalah kolesterol. Di kedokteran nggak ada yang kayak gitu-gitu. Di kedokteran itu sudah dari 2014 sudah menolak asupan kolesterol, kok naikin kolesterol itu mitos. Itu sudah secara ilmiah sudah dibantah. Dan itu belum dimasyarakatkan. Jadi masih ya dibatasi. Padahal sudah clear jelas kolesterol di tubuh kita itu bukan karena asupan. Nanti coba ya, kalau ada waktu kita bahas secara khusus metabolisme kolesterol gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin yang baru mungkin kebingungan karena memang ini ada runtutan materi yang memang saling terkait dengan yang sebelumnya, Dok ya. Nanti bisa Ya, ya. menghubungi admin kami. Untuk yang penderita diabetes selalu suntik insulin setiap mau makan. Gimana itu, Dok? Kalau suntik insulin berarti diabetesnya tipe 1. Artinya Yang resisten tuh, Dok ya. si penterapi sudah mengabaikan pankreasnya, dianggap pankreasnya jangan Tidak difungsikan produktif. lagi. Ya, artinya targetnya ya memang dari luar. Tapi apakah sebenarnya masih bisa difungsikan lagi? Bisa, dengan catatan masih ada yang bisa dihidupkan lagi dari sel pankreasnya untuk memproduksi insulin. Caranya gimana? Ya caranya nanti ada bertahap. Tapi kata kuncinya adalah biogenesis mitokondria. Ya, biogenesis mitokondria. Jadi pankreas bisa normal lagi. Ya, tapi dengan perubahan lifestyle. Perubahan lifestyle-nya 5 pilar. Jalani 5 pilar gitu ya, benar-benar. Ya, tapi kalau sudah suntik insulin pelan-pelan, jadi jangan harus dibimbing dokter. Makan hariannya pun harus dibimbing dokter. Jangan terus, oh udah 5 pilar sendiri nggak bisa. Jangan coba-coba sendiri kalau sudah suntik insulin ya. Karena kalau sudah coba-coba sendiri, itu mesti nanti banyak kecewaan. Harus dibimbing, benar-benar harus dibimbing. Sampai nanti pada titik bebas insulin, bebas suntik, pankreasnya hidup lagi, itu bisa. Dan itu mujahadahnya luar biasa, Dok ya. Ya sebenarnya teorinya sederhana, memang mujahadahnya yang luar biasa. Pak Dokter, mohon pencerahannya. Saya gula darah puasa 137. Ada keluhan seperti berikut. Kulit saya suka gatal di badan, kedua lengan dan kedua kaki. Bangun tidur di pagi hari suka haus. Bangun tidur di pagi hari mata terasa kering. Tapi kalau bangun tidur di atas siang, keluhan di atas tidak ada. Tapi 1 jam kemudian gatal-gatal mulai terasa. Saya setiap minggu cek gula darah puasa sekitar jam 7 pagi, Dok. Ya, Gatal-gatal. gula darah puasa 137 ya tinggi, Tinggi. tinggi. Ya, darah puasa itu baiknya itu di bawah 100 ya, atau kalau angka normal apa 110, di bawah 110 ya, tapi paling bagus di bawah 100. Di atas itu berarti tinggi. Ya, Ini kalau artinya dikasih karbo lagi langsung melejit, Dok ya. ya tergantung, ini saya belum tahu apakah ini penderita diabetes atau enggak. Artinya kalau ini penderita diabetes, kalau pelaku diet low carb ya setinggi itu ciri khas stresnya tinggi, tidurnya kurang biasanya. Jadi kalau tidur pulang itu langsung gulanya pasti pagi itu naik. Atau olahraga berat itu gulanya naik. Yang spike tadi itu loh, karena Banyak faktor ya, Kak ya Alfi stres ya. itu mesti gulanya naik. Tapi kalau makan biasa, semuanya biasa, ini biasa, terus gula darah puasanya kok segitu, itu diabetes berarti. Diabetes. Gatalnya mungkin juga dari diabetes. Mungkin perlu dilihat apakah ada jamur kulit dan sebagainya. Orang yang diabetes akrab dengan jamur kulit.
Selanjutnya, berapa kira-kira porsi karbo yang menyebabkan glucose spike? Apakah sedikit juga menyebabkan glucose spike? Misalkan nasi 3 sendok makan. Ya, kita pernah konversikan, kan yang namanya satuan gula itu kan eh, miligram per desiliter. Miligram per desiliter. Ya. Nah, gula dalam jumlah 5 gram. Ya, gula dalam jumlah 5 gram. 5 gram itu cuma sesendok. Ya, sendok obat itu loh. Sendok obat. Itu kan satu sendoknya itu sekitar 5 ml atau 5 gram. Darah kita itu 5 liter. Ya, darah kita kan 5 liter. Jadi 5 gram per 5 liter itu kalau jadi miligram per desiliter itu berarti 100 miligram per desiliter. Ya, diingat-ingat ya. 5 gram per 5 liter, ya 5 gram per 5 liter itu sama dengan 100 miligram per desiliter. Jadi untuk naikin gula 100 di tubuh yang volume darahnya itu 5 liter, cukup dengan sesendok gula pasir. Paham ya? Berarti banyak apa dikit untuk naikin 100? Dikit. Dikit. Kalau jumlahnya. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya ngambil gula pasir tambah gula air gitu ya. Gula pasirnya cuma sesendok obat itu terus diminum, itu gula naik 100. Cuma kenapa nggak setinggi itu? Karena kita ada insulin. Paham ya? Jadi nggak usah berpikir, oh nasi sepiring apa? Enggak. Gula pasir sesendok 5 gram gitu ya. Itu hitungannya Nah. biar jadi warning. Selanjutnya, Kak Aji Wibowo, bagaimana dengan minum air putih yang banyak? Apakah ada kontribusi untuk mengurangi glucose spike, dok? Minum air putih. Air putih akan membuat darah kita encer sehingga kadar gula itu akan turun secara relatif. Ini misalnya gula 2 sendok, airnya segelas, dengan gula 2 sendok, airnya 2 gelas. Ya, manis yang mana? Manis yang airnya cuma segelas. Kalau dengan 2 gelas kan nggak terlalu manis. Artinya apa? Kadar gula kalau tambah air itu mesti turun. Jadi cara menurunkan kadar gula tercepat apa? Ya kalau di rumah sakit langsung diinfus grojok. Oh ini gulanya 600, 700, langsung infusnya 2 jalur. Fungsinya apa? Biar cepat turun. Yang Dengan cara, dipercepat itu tetesannya, dok ya? ya tetesannya grojok istilahnya. Jadi tidak hanya suntik insulin, ya itu pakai proses gitu ya. Tapi kalau infus grojok itu langsung turun. Jadi ibaratnya gulanya minuman manis langsung diguyur air banyak itu kan manisnya berkurang gitu kan. Itu teori sederhana sebenarnya. Tapi itu cuma menurunkan kadar gula. Jadi menghindari hiperglikemik, bukan menghindari spike. Ya, bukan menghindari. Jadi bedakan dulu antara spike dan hiperglikemik. Kalau untuk menghindari hiperglikemik minum banyak itu bisa. Tapi kalau spike itu kan masalah waktu dan kecepatan naiknya. Gitu. Yang lain? Baik, selanjutnya, kalau minum madu dengan sarangnya, apakah gimana, dok? Sarangnya serat bukan? Itu honeycomb, sarang madunya. Ya, Apakah sarang itu kan lilin, protein. dok ya? Lilin. Protein. Protein. Masalahnya adalah kalau madu itu kan cair, mesti bypass ke usus halus. Dan madu itu terdiri dari fruktos dan glukos. Glukosnya itu yang langsung bisa bikin spike. Jadi kalau misalnya mau ngalang-ngalangin pakai serat, ya masih bisa. Serat dulu, habis itu sarang madunya, habis itu madunya belakangan. Itu nanti baru agak mengurangi spike-nya. Hanya mengurangi spike-nya. Tapi itu manjur itu. Sayur dulu, serat dulu gitu ya, baru kemudian sarangnya. Yang sarang madu itu ya itu protein itu biasanya. Terakhir, dok, untuk pendengaran yang terganggu, apakah bisa karena pengaruh dari gulanya tinggi, dok?
telinga terganggu. Pendengaran terganggu. Kalau sudah ke neuropati bisa. Yang saraf ujung tuh Orang dok yang ya. diabetes ya, diabetes. Saraf Diabetes tepi. sarafnya udah kena, itu kesemutan, ya semuanya kena, seluruh saraf tuh kena. Ya, tinnitus, telinga berdenging, pendengaran berkurang dan sebagainya itu efek dari komplikasi diabetes karena gulanya tinggi terus itu bisa. Kasuistik dok ya berarti. Ya, artinya kasus diabetes ya, bukan misalnya glucose Serta spike. merta. Nah, kita minum gula darah 210 karena spike tadi itu terus telinganya berdenging, nggak begitu, prosesnya nggak begitu. Jadi kasuistik ya. Karena itu komplikasi diabetes bisa. Tapi tidak ada diabetes dok. Oh, Ya kalau itu nggak bisa, itu biasanya komplikasi. gula darah cenderung rendah, masih mungkin terjadi glukospek ya dok. Apakah ini bahaya? Loh, justru glucose spike kan diawali dari crash tadi Gula itu. rendah. Dari crash tadi, crash turun, terus makan gula tinggi, Melejit. naik gitu. Melejit. Oh tadi dok, contoh sayur berserat yang baik dok. Belum tadi dok. Eh, sebenarnya semua sayur seratnya bagus ya. Kangkung, bayam tuh seratnya tinggi, bagus. Artinya gulanya nggak terlalu tinggi, itu bisa nahan. Gitu. Termasuk alpukat juga seratnya tinggi. Alpukat itu seratnya tinggi. Makanya tadi konsumsi sama telur atau apa itu nggak akan glucose spike. Jelas itu. Salad tadi dengan zaitun, itu walaupun diikuti nasi, tidak terjadi glucose spike. Padahal ada nasi loh itu. Rice bowl tadi itu. Tapi diawali zaitun sama sayur dulu. Sayuran. Sayurnya ya salad gitu ya. Bisa jadi nanti kangkung, bayam, apa. Biasanya sawi-sawian sih. Kalau proses sayuran dulu dok, apa ada bedanya? Misalkan direbus dulu ini dengan Enggak, mentah. serat tidak akan rusak dengan perebusan. Oh. Mentah atau rebus, tetap seratnya utuh. Kalau sering kesemutan pertanda apa ya dok? Duduk agak lama. Oh. Terakhir aja dok ini. Kalau kesemutan kan sudah pernah dibahas juga di grup, itu efek dari saraf kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi itu bisa jadi nutrisinya ada tapi nggak nyampe, atau nutrisinya memang nggak ada. Kalau nggak ada ya harus diasup. Tapi kalau sudah ada, saya udah dok minum vitamin B, vitamin ini nutrisi lengkap, tapi berarti nggak nyampe, berarti aliran darahnya yang bermasalah. Oke, baik. Dua pertanyaan terakhir. Tadi yang terlewat dok, saat minum habatus sauda dulu baru makan karbo, apa ada aturan jaraknya dok yang ideal? Eh, kalau secara aturan, yang penting habatus saudanya tuh nyampe usus halus dulu, karena kerjanya di usus halus. Biasanya untuk mencapai ke sana itu butuh waktu 20 sampai 30 menit. Ya kalau serat ya, tapi kalau cair, cair itu bisa langsung. Ya, minyaknya minyak, glek, 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 itu bisa langsung menuju ke usus halus karena cair. Tapi kalau serat, biasanya di lambungnya lama. Kalau misalnya serbuk nih, serat gitu ya, serbuk. Itu setengah jam kemudian baru gitu ya, nyampe ke usus halus gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang sampai 1 jam gitu kan. Karena serat itu biasanya lama di lambung tapi cepat di usus halus. Apa ada hubungannya dok? Kotoran telinga mengeras dengan overkarbo. Kotoran telinga mengeras, nggak ada kaitannya Nah, sebenarnya. Walau alam soal saya belum pernah mempelajari. harus ini ya harus Iya. detail itu. Oke, terakhir karena waktu sudah menjelang asar, sayur berserat itu identik dengan sayur berupa daun-daun ya dok, dimana dengan sayur sop, sayur asam dan lain-lainnya. Sayuran ya, bukan sayur maksudnya. Iya sayuran. Sayuran kan ya dari intinya sayuran selama itu dari daun aman. Karbohidratnya mesti rendah. Cuman Tapi kalau kalau bentuk sayur kayak kan ada gula segala macam, kalau udah jadi sayur dok ya, sayur asam, sayur apa gitu, mungkin tuh agak beresiko juga dok ya, ya bumbunya, bumbunya yang. bumbunya. Kalau sayur dalam artian dari tumbuhan itu yang aman adalah daun. Tahu. Tapi kalau sudah batang sama umbi, nah itu Ada biasanya tempat karbonnya. karbohidrat. Tapi kalau sayur, bunga, apa maksudnya daun, bunga Tahu. itu cenderung aman. Ah,
terakhir ini. Oh, tapi ini nggak berhubungan. Tapi sayuran hijau bisa naikin asam urat katanya dok. Asam urat Itu tidak pernah akan dibahas banyak dulu ya. terpengaruh oleh asupan. Asam urat itu problem pembuangan. Ya, Dulu bukan pernah problem ada ini asupan. materinya tentang asam urat dulu pernah ada. Ya. Baik, Pak Dokter, sudah menjelang asar untuk materi pada siang hari ini. Mohon maaf teman-teman semua, nanti bisa dilanjut di grup kita jika pertanyaan lebih lanjut. Ya. Buat teman-teman, saya ingatkan yang ingin check out silahkan dari sekarang hubungi nomor CS yang ada agar bisa mengklaim produk flash sale-nya. Nggak perlu pada saat ini ya, boleh sehari ini. Yang penting tidak perlu transaksi sekarang, mau besok juga nggak apa-apa. Yang penting sekarang check out aja dulu, order ke teman-teman CS yang ada di kolom chat nomornya ya. Baik, demikian teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Dokter, terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama Pak Indra. Sehat-sehat semuanya, Pak Dokter juga teman-teman semua. Kita akan berjumpa